Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 68. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ye Wen melemparkan cincin itu dengan lembut dan tersenyum kepada Xiao Chen. Tidak masalah. Perhatikan saja dirimu sendiri. Apa maksudnya dengan memperhatikan diriku sendiri? Xiao Chen berpikir. Ye Wen sepertinya menatapnya tajam, seperti sebuah peringatan. Ayo pergi, tidur nyenyak malam ini. Benar, masih ada hal penting yang belum kukatakan pada kalian berdua. Jangan berkultivasi di sini. Kalau tidak hati-hati, kalian bisa meledak dan mati. Sudah banyak kejadian seperti ini sebelumnya. Kuharap kalian berdua tidak main-main, Ye Wen memperingatkan mereka dengan hati-hati. Ini berarti aku tidak bisa berkultivasi selama sebulan. Xiao Chen mau tidak mau merasa kecewa. Awalnya ia dipenuhi dengan antisipasi ketika pertama kali tiba dan melihat energi spiritual yang pekat di sekelilingnya. Mereka berdua berbincang sambil kembali ke kamar batu mereka. Ketika musinya melihat Ye Wen tidak ada, ia berkata, "Kakak senior Ye, terima kasih telah menyelamatkanku tadi." Xiao Chen tersenyum. "Bukan apa-apa, cuma saling membantu. Siapa tahu kapan aku butuh bantuanmu." Ketika mereka kembali ke kamar batu mereka, Xiao Chen membiarkan musinya memilih tempat tidurnya terlebih dahulu. Setelah itu, ia perlahan berbaring di tempat tidur batu lainnya. Ruangan batu itu cukup luas sehingga mereka tidak merasa terkekang bahkan ketika dua orang tinggal di sana bersama-sama. Dindingnya dihiasi dengan night pearl, sehingga terasa cukup terang. Xiao Chen berbaring di tempat tidur. Ia masih belum memahami garis besar tempat ini. Membiarkan jalan keluarnya di tangan orang lain terasa sangat meresahkan. Ia mengubah indera spiritualnya menjadi seutas benang dan merentangkannya ke atas. Hasilnya, seperti yang dikatakan Ye Wen, benar-benar berada ribuan meter di bawah tanah. Indera spiritual Xiao Chen mampu merentang hingga hampir 2000 meter. Namun, selain melihat beberapa lapisan tambang lainnya, ia tidak tahu seberapa jauh ia dari permukaan. Xiao Chen menarik indera spiritualnya dan tak kuasa menahan diri untuk berpikir, di mana tepatnya jalan keluarnya. Xiao Chen tidak menyerah dan menggunakan indera spiritualnya untuk memindai seluruh lapisan. Akhirnya, ia fokus pada area di mana markas berada. Namun, ia terhalang oleh penghalang tak berbentuk. Ia tidak bisa menembusnya. Betapapun ia mencoba. Setelah gagal beberapa kali, Xiao Chen hanya bisa menyerah tanpa daya. Ada sebuah jam pasir sederhana yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Ia melihatnya, menurut waktu di bumi, saat itu sekitar pukul 7 malam. Hari masih pagi. Meskipun belum bisa berkultivasi, Xiao Chen tidak punya kebiasaan tidur lebih awal. Ia mengeluarkan buku panduan Clear Wind Chop pemberian Liu Ruyue dan mulai membacanya dengan saksama. Kesan yang diberikan oleh Clear Wind Chop Ye Wen kepada Xiao Chen cukup mendalam. "Kakak senior Ye, aku sudah selesai mandi. Kamu bisa mandi sekarang." Ketika batu lain di ruang batu itu didorong terbuka, terlihatlah sebuah kamar mandi sederhana. Ada kolam air tanah di sana, tak perlu khawatir soal kebersihannya. Setelah musinya keluar dari kamar mandi, ia langsung memberitahu Xiao Chen. Pakaian yang dikenakannya tertata rapi dan tidak terlihat erotis, hal itu tidak cukup membuat Xiao Chen merasa canggung. Xiao Chen meletakkan buku panduannya dan mengangguk. Ia tidak terlalu terobsesi dengan kebersihan. Karena itu, setelah masuk, ia membersihkan diri dengan sederhana dan segera keluar setelah mengenakan pakaiannya. Musinya memiliki kepribadian yang lebih bersemangat. Ketika melihat Xiao Chen membaca, ia terus bertanya tanpa henti. Senyum di wajahnya tak pernah pudar, ia cukup optimis dengan misi ini. "Kakak senior Ye, kenapa kau masuk ke paviliun pedang surgawi dulu? Lagi pula, kau masuk ke puncak King Yun yang terlemah." Musinya terus bertanya, pertanyaan demi pertanyaan tak ada habisnya. Akibatnya, Xiao Chen tak bisa fokus. Ia hanya bisa tersenyum getir dan meletakkan bukunya tanpa daya. Setelah berpikir sejenak, ia menjawab, "Awalnya, saya masuk untuk menyelamatkan seorang teman. Lalu saya menyadari bahwa saya bisa meningkatkan kekuatan saya di sini. Jadi saya tetap di sini." Senyum nakal muncul di wajah musinya.
Coba ku tebak, temanmu pasti perempuan. Bisa dibilang begitu. Xiao Chen tersenyum dan mengganti topik. Bagaimana denganmu? Kenapa kau masuk ke paviliun pedang surgawi? Musinya mengubah posisinya di tempat tidur dan bersandar di dinding. Orang tuaku menyuruhku masuk. Aku sudah di sini selama sebulan. Sebenarnya, aku tidak mau masuk. Xiao Chen merasa aneh. Sebelum masuk, dia sudah menjadi Martial Grandmaster Puncak. Sepertinya klan musinya tidak sederhana. Setelah menjawab pertanyaan itu, suasana hati musinya tampak memburuk. Ia tidak sesemangat sebelumnya. Setelah mengobrol sebentar, ia pun tertidur. Xiao Chen tidak bisa tidur, jadi ia terus membaca buku panduan Clear Wind Chop. Esensi di tubuhnya perlahan bersirkulasi sesuai dengan yang dijelaskan di buku panduan. Ia langsung merasakan energi yang kuat bersirkulasi. Sayangnya, tidak ada tempat yang cocok untuk berlatih. Xiao Chen mencobanya sebentar, tetapi segera menyerah. Setelah larut malam, kelopak matanya mulai terkulai dan ia pun tertidur setelah linglung. Keesokan paginya, Xiao Chen bangun tepat waktu. Suaranya yang bangun mengejutkan musinya. Setelah mereka berdua mandi dan makan, mereka mulai berpatroli mengikuti jalur yang ditunjukkan Ye Wen. Tak lama setelah mereka pergi, Xiao Chen melihat sekelompok penambang yang menemukan biji mentah batu roh kelas medial kemarin. Ketika Supervisor Li, yang memimpin para penambang, melihat mereka berdua, ia segera berhenti mengerjakan tugasnya. Dia menghampiri mereka dan menyapa. "Salam, Tuan dan Nyonya. Apakah ada instruksi untuk kami?" Xiao Chen mengamati orang ini dengan saksama. Tingginya sekitar 2 meter. Xiao Chen menatapnya dengan penuh minat. Yang Xiao Chen perhatikan adalah matanya. Para penambang lainnya tampak lesu, seolah-olah mereka sudah putus asa. Namun, matanya berbinar dan tidak ada tanda-tanda ia putus asa. Jika bukan karena pakaiannya yang kotor, orang tidak akan menganggapnya seorang penambang. "Tidak apa-apa, kami hanya berpatroli. Jika ada masalah, segera beri sinyal." Xiao Chen mengangguk dan pergi bersama musinya. Patroli adalah pekerjaan yang sangat membosankan, terutama ribuan meter di bawah tanah. Xiao Chen akhirnya mengerti mengapa hanya sedikit orang yang berminat untuk pekerjaan ini. Tidak seorang pun akan memilih untuk kembali ke lingkungan neraka ini untuk kedua kalinya kecuali mereka sangat membutuhkan poin kontribusi. Tambang roh ternyata tidak setenang kelihatannya. Setelah kejadian kemarin, Xiao Chen tidak berani gegabah. Ia dengan hati-hati mengikuti peta sambil berjalan di sekitar tambang. Huci, tiba-tiba, terdengar suara trompet yang melengking dan menusuk di terowongan. Xiao Chen dan musinya bertukar pandang, ada situasi yang tidak terduga. Mereka segera bergegas menuju sumber suara. Mereka berdua bergerak sangat cepat. Tak lama kemudian, mereka tiba di lokasi asal suara itu. Mereka menemukan sesosok mayat perlahan merangkak keluar dari tanah. Para penambang berlarian ke segala arah. Xiao Chen berkata kepada musinya, "Kumpulkan orang-orang ini. Jangan berkeliaran. Mereka hanya mayat biasa, aku akan mengurusnya." Musinya bertanya dengan cemas, "Bisakah kamu? Bahkan jika aku tidak bisa, aku harus melakukannya." Setelah Xiao Chen berbicara, dia segera bergegas maju dan menjatuhkan mayat yang baru saja memanjat keluar. Ini pertama kalinya Xiao Chen berhadapan dengan makhluk menjijikkan ini. Karena itu, ia tak berani gegabah, ia dengan hati-hati menangkis serangan mayat tersebut. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa metode serangan mayat itu terbatas. Ia mengandalkan kecepatan dan cakarnya yang tajam untuk menyerang. Ini seharusnya mayat dengan tingkatan terendah. Tak lama kemudian, Xiao Chen sepenuhnya memahami pola serangannya. Xiao Chen tidak ingin berlarut-larut, jadi ia menggunakan 3 bayangan awan mengalir. Sosoknya langsung kabur. Ia bergerak melingkari mayat itu seperti sungai kecil dan melancarkan 3 serangan pedang ke arahnya. Sua, kedua lengan dan kepala mayat itu langsung terpisah dari tubuhnya dan menyemburkan banyak cairan hitam. Xiao Chen menyadari betapa mengerikannya cairan ini, jadi ia memancarkan cahaya pedang untuk menghalanginya menyentuh tubuhnya. Mayat yang kehilangan lengan dan kepalanya itu belum mati. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menyerang Xiao Chen dengan liar, tetapi ia tak lagi menjadi ancaman. Xiao Chen mengeksekusi Drawing the Saber dan membelahnya menjadi 2. Pedang itu sekarang seharusnya sudah mati seperti gagang pintu. Xiao Chen memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya dan berbicara kepada sekelompok penambang yang telah dikumpulkan musinya.
Siapa pengawasnya? Seorang penambang berjalan keluar sambil membungkuk. Ia berkata, sebagai balasan untuk Tuan, saya pengawas di sini. Wajah orang ini benar-benar hitam, matanya kehilangan cahayanya, seolah-olah ia telah kehilangan semua harapan. Xiao Chen menghela napas. Urus saja mayatnya, sesuai aturan, kau boleh istirahat 2 jam. Aku tidak akan mempersulit keadaan. Ini adalah instruksi yang diberikan oleh Ye Wen. Jika mayat muncul, para penambang boleh beristirahat selama 2 jam, lalu kembali bekerja. Mereka tidak perlu dikhawatirkan. Mereka berdua berkeliaran lebih lama. Setelah memastikan tidak ada yang terjadi, mereka meninggalkan tempat itu dan melanjutkan patroli. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat jalan setapak terbagi menjadi 3. Namun, 2 di antaranya tidak memiliki lampu, gelap gulita. Menurut aturan, ini adalah jalan buntu, jadi tidak perlu berpatroli di sana. Saat mereka bersiap untuk pergi, Xiao Chen tiba-tiba melihat sepasang mata hijau di salah satu terowongan. Namun, ketika ia mencoba melihat lebih dekat lagi, ia tidak menemukan apapun. Ia mengulurkan indera spiritualnya. Namun, setelah mencari sekian lama, ia tidak menemukan apapun. Kakak senior Ye, ada apa? Tanya musinya, suaranya dipenuhi keraguan. Xiao Chen merasa ada yang tidak beres. Jangan bergerak, aku mau masuk untuk melihat. Sepertinya ada sesuatu di sana. Musinya menatap ke arah tatapan Xiao Chen. Bukankah itu jalan buntu? Aku ikut denganmu. Tidak perlu, aku bisa saja berhalusinasi. Setelah Xiao Chen berbicara, ia langsung masuk dalam sekejap. Ada cahaya ungu samar yang memancar dari matanya di kegelapan, ia bisa melihat sekitar 10 meter di sekitarnya di dalam terowongan yang gelap gulita itu. Xiao Chen berjalan sekitar 200 meter, tetapi tidak menemukan apapun. Saat hendak pergi, ia mendengar langkah kaki dari belakangnya. Namun, ternyata hanya musinya yang mengikutinya. Ayo pergi, tidak perlu mengikutiku. Aku salah lihat, kata Xiao Chen kepada musinya yang ada di belakangnya. Namun, begitu ia berbalik, ia melihat ekspresi tak sedap dipandang di wajah musinya. Ia segera menghunus pedang yuanyangnya, dan cahaya dingin menyambar terowongan itu. Pedang yuanyang di tangan kirinya berdengung dengan suara merdu saat melayang di udara, terbang ke arah kepala Xiao Chen secepat kilat. Pedang yuanyang sering digunakan oleh wanita karena sedikit lebih pendek. Kebanyakan pria tidak akan menggunakannya karena tidak terkesan tirani. Namun, dilihat dari penampilannya, pedang ini cukup cocok dengan karakteristik anggun seorang wanita. Namun, sebenarnya, kekuatan dan tenaga pedang yuanyang tidak kalah. Xiao Chen mengikuti pedang yang berdengung itu dengan matanya dan menyaksikan kegelapan menelan pedang yuanyang yang berkilauan dengan cahaya dingin. Pikirannya terhenti sejenak, tetapi setelah itu ia bergerak. Ia mempercayai musinya dan tidak berniat menyerangnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Xiao Chen mengeluarkan seni melonjak awan naga biru dan tubuhnya bergerak secepat naga banjir dan seketika dia tiba di belakang musinya. Hah! Terdengar suara ledakan saat pedang yuanyang menancap di langit-langit terowongan. Xiao Chen samar-samar melihat sosok samar yang dengan cepat menyelam ke dalam lubang di dinding. Serangga penelan roh. Xiao Chen langsung mengerti apa yang sedang terjadi, ia tidak salah lihat. Mata hijau yang dilihatnya adalah mata serangga penelan roh. Ketika ia masuk, makhluk itu dengan licik menyelam ke dalam lubang di dinding. Ketika ia berbalik, makhluk itu menampakkan diri ingin menyerangnya secara diam-diam. Secara kebetulan, musinya melihat situasi tersebut dan langsung menyerang, ia tidak punya waktu untuk menjelaskan. Ia ingin menyelamatkan Xiao Chen, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Musinya memegang pedang yuanyang lainnya di tangan kanannya dan menariknya sedikit. Riak tak terlihat menyebar di udara, dan pedang yuanyang lainnya yang tertancap di langit-langit bergetar dan terbang kembali ke tangan musinya. Kakak senior Ye, kamu baik-baik saja? Musinya bertanya dengan cemas pada Xiao Chen. Xiao Chen memeriksa tubuhnya dan menemukan beberapa cairan hijau merembes melalui pakaiannya. Cairan tersebut perlahan masuk ke tubuhnya melalui pori-pori kulitnya sebelum dengan cepat bercampur dengan darahnya. Darah yang bercampur dengan cairan hijau beracun mengalir deras di tubuhnya. Tak lama kemudian, Xiao Chen merasa pusing, ini pertanda keracunan. Xiao Chen segera mengeluarkan pil detoksifikasi dari cincin semesta.
Kemudian, ia duduk bersila dan mengalirkan esensinya untuk menyebarkan energi obat pil tersebut dengan cepat. Xiao Chen tidak menyangka pil detoksifikasi yang dibawanya tiba-tiba akan sangat berguna di sini. Pil obat itu dengan cepat larut dan memisahkan cairan hijau dari darahnya. Setelah beberapa saat, Xiao Chen merasakan sesuatu yang manis di mulutnya, ia langsung memuntahkan cairan hijau. Xiao Chen membuka matanya dan langsung merasa lebih baik. Rasa pusing yang ia rasakan sebelumnya telah hilang. Racun serangga penelan roh benar-benar tirani. Hanya bersentuhan dengan sedikit saja sudah berakibat fatal. Jika dia tidak menyiapkan pil detoksifikasi sebelumnya, dia bisa saja mati di sini. Xiao Chen bangkit dan melihat musinya menunjukkan ekspresi yang sangat khawatir. Ia tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja. Aku sudah mengeluarkan racunnya. Terima kasih." Musinya tersenyum mendengar kata-kata Xiao Chen, lalu berkata, "Bukan apa-apa. Ayo pergi. Siapa tahu kapan cacing itu akan keluar lagi." Xiao Chen menggelengkan kepalanya. "Ini 5 poin kontribusi. Lagi pula, itu melukaiku. Bagaimana mungkin aku membiarkannya begitu saja?" Karena Xiao Chen tahu ada cacing penelan roh di sini, tentu saja ia tidak akan melepaskannya. Selama ia berhati-hati dan tidak diserang secara diam-diam, itu tidak akan menjadi masalah besar. Cacing penelan roh itu hampir sama kuatnya dengan seorang martial grandmaster. Xiao Chen mengulurkan indera spiritualnya dan mengirimkannya ke dalam tanah terowongan. Indera spiritualnya mengikuti jejak ki yang ditinggalkan cacing penelan roh dan mengejarnya. Makhluk licik ini, ternyata dia ada di dekat sini. Indera spiritualnya berbalik dan kembali. Xiao Chen menatap lubang di atas kepalanya dan tak kuasa menahan diri untuk berseru dalam hati, cacing penelan roh ternyata bersembunyi tepat di atas kita. Bang! Kaki Xiao Chen terdorong dari tanah dan ia mencabut pedang bayangan bulan dari sarungnya. Bilah pedang itu memancarkan cahaya listrik, menerangi terowongan yang gelap gulita. Puci! Pedang bayangan bulan yang gemilang menusuk langit-langit dengan suara, suara, zizi. Terdengar, itu adalah jeritan memilukan dari cacing penelan roh. Cairan hijau menyembur keluar dari cacing itu. Xiao Chen menyadari betapa mengerikannya cairan ini. Ia menyemprotkan sedikit esens ke bilah pedang dan membuatnya bergetar. Ia segera memuntahkan semua cairan berbisa itu. Sesaat kemudian, ia bisa merasakan sesosok makhluk menggeliat cepat di bilah pedang. Mau lari, terlambat. Xiao Chen tertawa dingin ketika esensnya meledak dan menghancurkan langit-langit di atas kepalanya seketika. Cacing penelan roh jatuh bersama bebatuan. Terdengar gemuruh di dalam terowongan saat batu-batu berjatuhan terus-menerus. Mereka berdua bergerak menghindari batu-batu yang berjatuhan. Setelah keadaan kembali tenang, mereka mulai mengejar cacing penelan roh yang menyeret tubuhnya yang terluka di tanah. Ketika jatuh ke tanah, cacing penelan roh ini praktis telah kehilangan setengah dari kekuatan tempurnya. Selain kerusakan yang ditimbulkan Xiao Chen, cacing penelan roh ini juga terpotong-potong setelah beberapa saat. 5 poin kontribusi ini ada di dalam tas. Musinya bingung, jadi dia bertanya, "Kakak senior Ye, bagaimana menurutmu?" Tentu saja, Xiao Chen tidak bisa memberitahu musinya alasan sebenarnya. Karena itu, ia mengarang alasan. Xiao Chen menggali inti batin dari tubuh cacing penelan roh. Karena memakan biji batu roh mentah dalam waktu yang lama, permukaan inti dalamnya sangat halus. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya sebanding dengan binatang roh tingkat 5. Xiao Chen dengan hati-hati menyimpan inti dalam cacing penelan roh dan tersenyum. "Kami mendapat 5 poin kontribusi. Kami akan membaginya menjadi 2. Musinya tersenyum lembut, "Kita bagi 3-2 saja untukmu. Poin kontribusi tidak berguna bagiku. Poin kontribusi tidak berguna bagimu." Xiao Chen menatap musinya dengan bingung. "Jika poin kontribusi tidak berguna, mengapa kamu menerima misi seperti itu?" Musinya sepertinya menyadari ada yang salah. Ia tersenyum dan berkata, "Jangan salah paham. Maksudku, beberapa poin kontribusi tidak akan berpengaruh padaku. Kaulah yang menemukan cacing penelan roh, 2 poin kontribusi sudah cukup bagiku." Jadi itulah yang dia maksud. Xiao Chen tersenyum dan tidak melanjutkan masalah itu. Mereka berdua meninggalkan terowongan dan terus berpatroli di jalur yang ditunjukkan oleh peta. Suasana menjadi sangat tenang setelah itu dan tidak ada lagi kejadian besar. Di sepanjang perjalanan,
mereka menemukan beberapa cacing penelan roh. Sayangnya, mereka terlalu cerdik dan terjun ke dalam tanah untuk melarikan diri jauh. Saat hari mulai malam, para penambang beristirahat. Pekerjaan Xiao Chen dan Mu Xinya pun berakhir. Xiao Chen menemui Ye Wen dan melaporkan kejadian hari itu. Setelah menyerahkan inti batin cacing penelan roh kepada Ye Wen dan mencatatnya, ia dapat menukarkan poin kontribusi di aula kontribusi. Tidak ada yang terjadi sepanjang perjalanan pulang. Xiao Chen berpikir tidak perlu terburu-buru kembali ke ruang batu untuk beristirahat. Di salah satu lorong mati, Xiao Chen menemukan area yang luas dan menghunus pedang bayangan bulan untuk berlatih teknik pedangnya. Meskipun ia tidak dapat menyerap energi spiritual untuk berkultivasi, ia masih bisa berlatih teknik pedangnya. Ia juga tidak boleh tertinggal dalam hal ini. Awalnya, ia berlatih 8 gerakan dasar pedang selama 2 jam. Hal ini menstabilkan kembali teknik pedang dasar yang telah ia latih hingga mencapai kesempurnaan kecil. Setelah itu, ia mulai berlatih teknik pedang guntur bergegas, 3 bayangan awan mengalir, dan teknik pedang lainnya sekali lagi. Setelah 4 jam, Xiao Chen menyelesaikan pemanasannya. Ia beristirahat sejenak sebelum mulai berlatih Clear Wind Chop. Ia sudah menghafal metode sirkulasi Clear Wind Chop tadi malam. Xiao Chen perlahan melancarkan Clear Wind Chop. Pedang itu menari-nari di udara dan langsung menciptakan angin sejuk. Pedang itu bergerak di antara angin sejuk dan menari-nari di mana-mana. Xiao Chen berlatih tanpa lelah dan melancarkan Clear Wind Chop ratusan kali. Ia telah menghabiskan seluruh esens di tubuhnya. Namun, ia masih belum menemukan triknya. Belum lagi mampu menyembunyikan pedangnya dalam angin sepoi-sepoi yang sejuk seperti yang dilakukan Liu Ruyue dan Ye Wen. Dia bahkan tidak dapat menyembunyikan niat membunuhnya. Dia hanya mampu menciptakan angin sepoi-sepoi yang sejuk. Ia tidak mampu mencapai kondisi di mana ia hanya melihat angin jernih tanpa pedang. Xiao Chen duduk di tanah dan merenungkan prinsip-prinsip di balik teknik tersebut. Seperti kata pepatah, sang guru menuntunmu ke pintu, sisanya terserah padamu. Prinsip ini berlaku di sini. Liu Ruyue hanya bisa memberitahunya tentang esensi di balik Clear Wind Chop untuk mencegahnya berjalan di jalan yang salah. Namun, pemahamannya sepenuhnya bergantung pada Xiao Chen. Sekalipun orang lain memberitahu pemahaman mereka dan mengizinkannya mencapai kesempurnaan kecil, jika ia tidak memahaminya sendiri, ia tidak akan mampu menguasainya. Ia tidak akan pernah mampu mempraktikkannya hingga mencapai kesempurnaan agung. Karena tidak berani menyerap energi spiritual di sekitarnya, Xiao Chen mengeluarkan batu roh kelas rendah dari cincin semesta. Xiao Chen menyerap energi dari batu roh tersebut, dan esensinya langsung terisi kembali. Xiao Chen bangkit dan berlatih Clear Wind Chop lagi. Angin sejuk berhembus di dalam terowongan. Semakin cepat Xiao Chen bergerak, angin bertiup semakin kencang. Xiao Chen tetap tenang di tengah angin kencang. Tiba-tiba, inspirasi datang. Ia melancarkan seni terbang awan naga biru. Ia terbang tinggi bagai naga banjir di tengah angin kencang. Clear Wind Chop awalnya merupakan teknik rahasia yang berdiri sendiri, tanpa disertai teknik gerakan. Saat seseorang mengeksekusi teknik ini, mereka sepenuhnya mengandalkan kemampuan adaptasi mereka sendiri. Teknik ini tidak dapat digunakan saat bergerak dengan kecepatan tinggi. Namun, seni terbang awan naga Azure miliknya ternyata cocok dengan Clear Wind Chop. Meskipun baru pertama kali mencobanya, Xiao Chen berhasil mengeksekusi Clear Wind Chop di udara. Xiao Chen gembira, seolah menemukan daratan baru. Ia melancarkan Clear Wind Chop sambil mundur, jungkir balik, dan berputar. Dalam sekejap, ia melancarkan Clear Wind Chop dari berbagai posisi dan sudut. Menggunakan Clear Wind Chop bersamaan dengan teknik rahasia menghabiskan esens jauh lebih banyak daripada yang dibayangkannya. Kali ini, Xiao Chen hanya mampu mengeksekusi Clear Wind Chop sekitar 20 kali sebelum esensnya habis. Karena Clear Wind Chop masih belum mencapai kesempurnaan kecil, ia tidak bisa menyembunyikan niat membunuhnya. Namun, Xiao Chen tidak terlalu kecewa karena ia menemukan bahwa ia bisa menggunakannya bersama dengan Azure Dragon Cloud Soaring Art. Xiao Chen tidak melanjutkan latihannya setelah beristirahat sejenak. Berlatih tanpa berpikir panjang tidak akan menghasilkan kemajuan apapun, bahkan jika ia berlatih selama 100 tahun. Terlebih lagi, lingkungan di dalam terowongan tidak cocok untuk latihan. Mengandalkan batu roh untuk mengisi kembali esensinya akan melemahkan kepekaannya terhadap energi spiritual. Menyembunyikan niat membunuhnya adalah langkah pertama untuk mengeksekusi Clear Wind Chop.
Xiao Chen merenungkan masalah ini. Bagaimana ia bisa menyembunyikan niat membunuhnya di tengah angin jernih yang tak terlihat. Ketika Xiao Chen kembali ke kamar batu, ia terkejut mendapati musinya tidak berbaring di ranjang batu. Mungkinkah dia pergi berlatih pedang sepertiku? Sudah larut malam, mengapa dia belum kembali? Xiao Chen punya banyak pertanyaan di benaknya, dan ia tak mau repot-repot memikirkan semua ini. Ia sebaiknya mengurus urusannya sendiri saja. Xiao Chen masuk ke kamar mandi dan berendam dengan nyaman di kolam air cukup lama sebelum keluar. Keesokan paginya, saat Xiao Chen bangun, ia mendapati musinya sudah mandi dan siap. Ia sedang menunggu Xiao Chen memulai patroli. "Kakak senior Ye, kemana kau pergi tadi malam? Aku tidak melihatmu kembali setelah sekian lama." Musinya tersenyum pada Xiao Chen saat mereka pergi. Mendengar ini, Xiao Chen tertegun. Ia tak menyangka musinya akan memulai topik ini. Ia tersenyum dan berkata, "Aku tidak terbiasa tidur sepagi ini, jadi aku pergi berlatih pedang." Musinya tersenyum dan berkata, "Ayo pergi. Dengan begitu, aku bisa melihat teknik bela diri yang telah kau latih dengan keras saat kita bertarung bersama hari ini." Xiao Chen hanya tersenyum tanpa bicara. Selanjutnya, mereka memulai patroli yang kering dan membosankan itu lagi. Mereka berdua sudah selesai berpatroli kemarin. Kali ini, mereka sudah terbiasa dengan jalannya. Mereka tidak lagi merasa asing seperti kemarin. Kelompok penambang pertama yang mereka temui dipimpin oleh Supervisor Li seperti sebelumnya. Ketika Supervisor Li melihat mereka berdua datang, ia segera datang dan menyapa mereka dengan sopan. Xiao Chen melambaikan tangan untuk memberi isyarat agar ia tidak perlu lagi berbasa-basi.